Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat BGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT kembali rebound. Ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, dan ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1115 menguat 1, Medco kenaikan hari ini tuh sentimen dari harga oil yang ditutup menguat. Tapi sayangnya oil kemarin itu sempat naik ke 74,6 tapi kemudian tutupannya di 72 ya, turun lagi 1% dia turun. Jadi kondisi Medco lagi berjuang, lagi mencoba bertahan di atas 1100, di atas EMA 200-nya. Dan kalau Medco ini bisa keluar dari trendline downtrendnya, nggak perlu jauh-jauh sampai 1280, tapi memang 1280 level psikologisnya nggak usah jauh-jauh dulu lah. Bisa tembus 1200 aja titik aman, karena dia sudah mematahkan trend downtrend ya. Harga sekarang bisa beli nggak? Kalau Bapak Ibu perhatikan, Medco itu koreksi 3 hari candle merah, volumenya makin kecil, tapi tetap perlu waspada. Volume makin kecil, kalau dia jebol support yang dulunya resisten 1100, ya turun, akan kembali ke downtrend channelnya, dia bisa ke arah support downtrend channelnya lagi ya, karena ini di persimpangan jalan antara memang tarik naik lagi tembus resisten atau lemah turun dulu, karena sudah naik tinggi kan. Ini dari 6 Desember dia turun dari 980 dan naik ke 1100, 10%, hampir 12% dia naik, 13% bahkan ya. Kalau dia false break koreksi besok potensi sih lemah. Jadi kalau mau aman besok harus rebound. Harga oil juga kalau bisa menguat lah. Kalau bisa tutupannya di atas 73 nanti malam, besok menguat lagi Medco ya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau Bapak Ibu boleh nggak sih spekulasi buy harga sekarang? Ya tinggal Bapak Ibu kalau mau pakai loss di bawah 1070 silahkan aja. Jadi seperti itu ya untuk Medco, tergantung Bapak Ibu lah kalau nekat beli harga sekarang. Memang harga-harga pucuk rawan false break ya. Momentumnya dulu tuh belinya di area ini, di area 1070 nih, 1050 area bawah ini nih beli. Kalau bisa ya di bawah 1000 itu beli kalau dapat. Ya tinggal lihat aja besok seperti apa ya. Kalau saya lebih ke wait and see dulu karena saya juga punya Medco. Jadi seperti itu tuh Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 384 menguat 1,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa bagus ya, dia udah breakout 384. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia tembus 384 dengan volume kecil, takutnya false break ya. Jadi kalau mau lebih aman, Elsa besok harus rebound dulu dan bergerak di atas 390 atau minimal 388 lah ya. Atau kalau Bapak Ibu ada beli karena melihat ini angka genap 380, wah ini breakout nih, beli. Ya besok kalau dia gagal bertahan di atas 380, kalau mau pertimbangkan stop loss silahkan dulu ya. Atau average down di EMA 200-nya atau di 360 silahkan juga, nggak ada yang salah. Cuman memang kenaikan Elsa ini belum didorong oleh volume yang bagus ya, masih volume kecil, masih nggak terlalu kuat, takutnya tiba-tiba muncul seller. Nah jadi kalau Elsa kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see ya, seperti itu Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Pegas yang ditutup di harga 1095 menguat 2,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Nah kalau Pegas bagus, volume meningkat walaupun belum terlalu kuat juga, tapi kan lebih besar dari volume sebelumnya. Dan tutupannya juga bagus, dia membentuk higher high dan candle bullish angle pink. Harusnya ini candle reversal, Bapak Ibu bisa pakai supportnya ini untuk stop loss kalau gagal. Berarti kalau dia tutup di bawah 1060 pertimbangkan stop loss. Risknya kecil, maksimal 5% dengan reward. Dia uji resistennya 1150, 1160. Potensi upside-nya masih sekitar 6% atau 5,5 ya, 5,5%. Loss-nya ya 4% ya, ideal. Itu minimalnya aja. Kalau dia bisa tembus minggu depan ya, nggak harus minggu ini, minggu depan tembus 1150, jauh arahnya. Minimal 1200, 13%, dan bahkan ini EMA 200-nya 23%. Nih risk reward 1/5, bahkan 1/6 hampir.
ya. Karena Bapak Ibu perhatikan Pegas nih sudah turun dalam. Ya, dia sudah di puncak, pernah ya di puncaknya di 2022 itu di 2000. Sekarang udah turun hampir 40% dan juga ini sudah turun dalam lah dia nih ya. Dia pernah di 6000 dan ya mestinya ini momentumnya untuk dia mencoba kembali bangkit ya untuk Pegas. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya atau time frame weekly. Nah, time frame weekly-nya sudah mulai melawan tuh. Kan apalagi kalau 3 hari ke depan tembus 1150. Wah, makin bagus Pegas ya. Karena 3 minggu sebelumnya candlenya 3 Black Crow. Dan kalau ada candle pembalikan arah minggu ini bisa nge-swing atas jauh loh. Sebenarnya bisa sampai 1300 kalau di time frame weekly ya arahnya untuk Pegas. Tapi ini disclaimer. Nah, kalau Bapak Ibu mau masuk ya seperti ini. Lagi kecil risknya. Tapi kan kebiasaan takut itu biasa candle satu candle seperti ini bisa belum confirm, bisa aja jebol. Nanti aja nunggu dia hijau besar tinggi naik serius baru. Ada juga yang seperti itu. Tapi jangan terlalu tinggi ya, tinggal bagaimana strateginya. Ya kalau mau bottom fishing, tapi ini disclaimer belum tentu konfirmasi ya. Ya sekarang 1100, 1080, 1070 itulah bottom fishingnya saat ini. Kalau gagal ya udah risknya kecil aja itu. Pertimbangkan stop loss gitu ya. Tapi disclaimer kalau nggak mau pakai stop loss juga boleh tinggal tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih yang pro trader, nonton bagaimana cara average seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1230 menguat 2,5%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO kembali lagi ya. Ini dia sudah retest nih. Dan aman nggak? Harusnya aman. Kalau menurut saya kecil kemungkinan, tapi ya jelek-jeleknya 1080 itu jagaannya lah ya. 1100 itulah. Kalau dia nge-swing ke bawah ya udahlah. Ambil di bawah lagi. I press down. Tapi kalau saya lihat ini kemungkinan bertahan apalagi kalau besok rebound. Kalau besok rebound siap-siap target arah 1440. Ya 1-2 minggu ke depan, gak harus besok. Itu. Untuk PGO seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2290 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA mulai melawan. Kondisi seperti ini harusnya sih aman. Cuman lebih konfirmasi kalau dia tembus 2400-nya. Kalau dia sudah tembus 2400 aman. Tapi ini dia di support kuatnya 2200 ya. Risknya kecil juga nih, paling 6% 5%. Tapi kalau ini jalan minimalnya 7% ke 2400 2450. Stop lossnya 5% aja nih kalau Bapak Ibu berminat. Maksimal 6%, ini minimalnya aja. Dan bahkan nih 18%, 1/3 bahkan 1/4. Kalau ini jalan ya MDKA 1-2 minggu ke depan tembus dulu 2400 menarik. Sekarang risknya kecil tuh. Kalau Bapak Ibu berminat beli sekarang itu bisa, tapi ini disclaimer ya. Seperti itu. MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 525, terkoreksi 0,94%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA belum tembus 550, belum aman. Saya agak beresiko beli di bawah walaupun dia kelihatannya konsol, takutnya dibuang lagi. Lebih aman tunggu dia kembali ke area yang dulunya support jadi resisten 550. Gitu aja untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1570 menguat 7,16%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT aman ya, harusnya aman nih. Udah. Ini udah ketemu, udah disentuhnya ya 1400-nya. Dia sempat offset sampai 1350, udah nih aman. Harusnya ini swing low. Gak ada cerita lagi kalau dia turun. Kalau dia turun agak dalam ya. Tapi mungkin. Tapi disclaimer ya. Bisa jadi nih tutup. Dia konsolnya di bawah sini. Nih hati-hati ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah. Kalau dia gagal menembus 1600-nya atau merah, TP dulu. Karena bisa nge-best dulu di sini baru nge-swing atas lagi. Mungkin gak cepat. Tapi biasanya saham grupnya Pak Prayogo, grupnya Barito ini cepet naiknya, nggak lama sideways-nya ya. Tapi kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau memang nggak mampu naik 1600 itu konsolidasi dulu. Ya range-nya 1400 sampai 1600 gitu ya. Untuk BRPT ini kalau ditarik seperti ini dalam pembentukan bisa jadi wave 4 dan dia akan mengarah ke wave 5. Perkiraan saya di sini ya, pantulannya di 1600 ternyata offset ke 1400. Skenario keduanya kecapai
Dan ya mestinya dia naik ya. Kita lihat aja seperti apa pergerakan BRPT. Ya mestinya masih bagus, masih arah ke atas, apalagi cuan yang kena suspend. Ya duitnya biasanya pindah ke yang lain, bisa di brand juga tadi naik, BRPT juga hari ini naik 7%, lumayan kan? Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 7.325 menguat 2,44%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya brand diakumulasi. Kalau BRPT juga diakumulasi. Bagus nih BRPT. Langsung saja ketekannya. Wah, ini BRPT sudah mantul dari 7.000 ya. Dan Bapak Ibu yang sudah ada nangkap, saya nggak kelihatan, lupa. Lupa pasang notifikasi juga nih. Jalan nggak harusnya ya. Kalau memang ini swing low, nggak ada cerita lagi. Kalau memang masih ditarik naik ke atas ya. Masih projectnya masih ada. Dia akan ke 8.000 lagi. Kalau sampai besok 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan Jumat maksimal jebol 7.000, gagal. Menurut saya bisa nge-swing cukup dalam, bisa ke 6.000 bahkan 5.500 ya. Pokoknya level psikologisnya 7.000 nggak boleh jebol itu 3 hari atau minggu depan ya. Kalau minggu depan jebol tapi dia sudah naik dulu ke 8.000 terus koreksi jebol ya bisa aja seperti itu. Pokoknya 2-3 hari ke depan kalau tiba-tiba koreksi jebol, wah lemah itu ya. Untuk brand langsung saja ke selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1.640, terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau di broker semuanya Antam didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Antam lagi lemah, lagi nggak mampu naik ya, lagi konsol. Cuman hati-hati dia sudah membentuk lower high. Kalau dia jebol 1.600 ya gagal. Tapi kalau misalnya ISG memang tembus 7.200, cepat ada peluang naik. Karena juga hari ini dia koreksi, volumenya sangat kecil. Berarti kan seller nggak kuat. Memang open gap down. Bisa jadi besok open gap up. Tiba-tiba nikel naik. Ya, kita lihat aja harga komoditas nikel ya. Karena Antam lebih ke nikel ya daripada emas. Nah, jadi seperti itu. Antam ya sabar aja. Antam under value di bawah harga rata-rata diperdagangkan mestinya sih aman. Ya, sabar aja tunggu kalau tinggal average down kalau dia turun lagi ya. Tapi target Antam menurut saya masih bisa ke atas nanti. Kalau dia uptrend saatnya nanti ya jauh arahnya. Ya, minimal EMA 200-nya tuh 2.000, 1.900 tuh, lumayan ke situ. Ya, sabar aja Bapak Ibu. Makin turun makin tambah aja, tapi disclaimer ya. Seperti itu Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 4.170, terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau di broker semuanya Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Inco belum mampu juga, belum kemana-mana. Hari ini volume besar, tapi sayang koreksi. Dia open gap down, tutup. Dan kalau mau aman memang Inco harus tembus dulu 4.400-nya itu. Kalau dia titik amannya itu ya. Jadi selama di bawah itu sabar aja menunggu. Kalau menurut saya Inco ya bisa dikatakan juga murah di bawah rata-rata diperdagangkan. Jadi ya sabar aja bagi Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss gitu aja. Kalau Bapak Ibu mau trading cepet jebol 4.000 ya pertimbangkan stop loss aja gitu. Ya kalau ada beli harga sekarang untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 615 menguat 0,81%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya itu TINS diakumulasi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TINS lagi berjuang untuk bertahan ya. Semoga ini di bottomnya 600 harus dijaga. Udah kalau Bapak Ibu nekat harga sekarang karena sudah cukup dalam juga turunnya. TINS nih pernah di berapa nih dia 2022? Jauh kan? Pernah di berapa nih? Pernah di 1.900, sekarang di 600 kan dalam banget. Masa sih nggak naik-naik TINS ini ya. Tapi ya itu level psikologis yang harus dijaga 600 jebol itu menurut saya bagi Bapak Ibu yang 5% aja Bapak Ibu pasang auto stop loss. Tapi ini disclaimer ya, pasang aja auto stop loss 5% kalau beli harga sekarang 650. Udah pejam mata, kalau kena ya udah biarin gitu aja ya. Momentumnya harusnya ada nih nanti ya 1-2 minggu ke depan. Coba lihat dulu time frame weekly-nya ya seperti apa. Iya, menurut saya ada peluang ya. Kalau koreksinya minggu ini volumenya makin kecil, tapi kan masih 3 hari perdagangan. Apalagi minggu ini kalau tiba-tiba dia rebound tembus 650 makin menarik. Koreksi nggak masalah, yang penting nggak jebol 615 atau 600 itu untuk TINS. Seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.450 menguat 0,69%. Kalau dilihat data sesi asing net buy.
Kalau di broker sebenarnya Akra diakumulasi. Bagus nih Akra bagi Bapak Ibu yang punya. Wah, ini ada akumulasi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Akra bagus di atas SMA 200-nya. Aman lah ya. Tetap pakai sekali lagi dipakai. 1400 jebol tinggal. Gitu aja. Kalau dia jebol udah tinggalin aja nih. Gagal kalau dia jebol 1400 ya. Targetnya kemana nih kalau jalan 1-2 minggu ke depan? 1500-1550 tembus itu siap-siap bisa uptrend juga dia di awal tahun depan. Ya siapa tahu memang momentum saham-saham minyak naik. Nah, apalagi ini ada pola symmetrical triangle. Tembus bisa uptrend kan tahun depan. Dia tinggal nunggu level psikologisnya 1550 tembus all time high. Ada peluang untuk Akra. Kita lihat aja ya. Untuk Akra. Kalau untuk trend jangka pendeknya Bapak Ibu pertimbangkan stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 1400. Itu menurut saya, tapi ini disclaimer, kalau nggak pakai stop loss juga silahkan. Seperti itu. Akra, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 515 menguat 3% kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ESA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ESA disupport, ya ini harus dijaga karena itu level psikologis perubahan praksi harga dan itu support semenjak Mei 2003. Kalau jebol membentuk low baru, all time low di tahun ini, ya melorot makin dalam. Jual aja. Pokoknya 500 harus dijaga untuk ESA. Semoga 1-2 hari ke depan atau minggu ini bisa rebound ya. Titik amannya 550-560. Tembus itu ya aman ya untuk ESA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1570, terkoreksi 0,63%. Tapi Bapak Ibu perhatikan likuiditasnya tipis ya. Jadi kalau dia pergerakannya volatil, ya harap maklum. Tapi ini kelihatannya nggak jauh-jauh naiknya ya. Dia dari 1560, low-nya naiknya paling tinggi hari ini 1610. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya AGI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI, candlenya hammer terbalik ya. Cukup aman lah ya. Di atas 1500 nggak perlu pakai. Oh ya ini aja. Jangan pakai ini ya. Kalau menurut saya ya bisa beli mulai dari 1500. Tapi pakai aja ini ya. 1400 low-nya ini. Kalau dia jebol itu ya gagal. Gitu aja ya. Kalau menurut saya kurang menarik. Teman ya bisa naik. Bisa. Volumenya nggak terlalu banyak. Tapi ya biasanya sih ada peluang lah tetap naik ya. Karena dia terus membentuk higher low. Yang penting Bapak Ibu itu. Kalau mau pertimbangkan stop loss kalau dia ditutup di bawah 1450. Targetnya kemana sih kalau ini jalan ya? Ya resisten kuat, dulunya support kuat 1800-1850 area ini. Nah, ini arah tujuannya jauh masih. Cuman likuiditas tipis. Yang penting Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss ya sekitar 9% dan target profit 18%. Ya risk reward 1/2. Ya berharap aja kalau memang yakin agi ini naik ke atas. Ya siapa tahu dikasih koreksi 1-2 hari ke depan. Biar mepet dekat support bisa beli, risknya kecil. Jadi seperti itu aja untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 1030 terkoreksi 1,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Kalau di broker sebenarnya NCKL didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. NCKL ke support dulu. Padahal bagus ya. Kemarin coba breakout gagal. Karena memang market belum bagus kemarin ya. Lagi konsol yang penting di atas 1000 aman. Untuk NCKL ya, di atas 1000 aman. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.